Hai, selamat datang kembali di playlist pembukuan bisnis mudah. Gue Ben dari Aruskas. Dari video-video sebelumnya lu udah setidaknya punya gambaran ngelakuin pembukuan bisnis sampai nyusun laporan keuangan yang reliable. Sekarang kita masuk ke bab 5 yang menurut gue cukup krusial, yaitu soal software pembukuan. Lu mungkin udah pernah denger nama-nama kayak Accurate, Journal, Buku Kas, QuickBooks, atau bahkan cuma pakai Google Sheet. Tapi pertanyaannya, perlu nggak sih? Di video ini gue bakal bahas kelebihan dan kekurangan kalau lu pakai software pembukuan buat bisnis lu. Jadi lu bisa tahu kapan waktunya upgrade atau cukup bertahan dengan catatan manual dulu. Yang pertama, kita bahas dulu kelebihan atau benefit menggunakan software pembukuan. Pertama, efisiensi. Bayangin lu punya 50 transaksi tiap minggu, mulai dari penjualan, bayar supplier, belanja bahan baku, sampai transfer ke rekening pribadi. Kalau semuanya lu catat manual satu persatu, pasti makan waktu banget. Nah, software bisa ngurangin kerja repetitif itu. Banyak software yang bisa connect langsung ke rekening bank atau marketplace. Jadi transaksi otomatis ketarik, lu tinggal review dan kasih kategori. Hemat waktu, hemat tenaga. Kalaupun nggak mau connect rekening bank ke software, biasanya selalu ada fitur untuk import data. Jadi catatan yang udah rapi, tinggal diimport ke software pembukuan, dan langsung terbentuk jurnal akuntansi yang proper. Kedua, soal akurasi. Pernah nggak ngalamin salah hitung? Misal selisih 10.000 di laporan, tapi nyarinya setengah hari. Nah, software tuh ngitungnya otomatis, jadi risiko typo, salah jumlah, salah rumus bisa sangat jauh berkurang. Dan kalaupun ada salah input, biasanya ketahuan lebih cepat karena sistemnya nyambung-nyambung. Misalnya pas lu masukin pembelian, otomatis stok juga update, utang supplier juga nambah, jadi semua sinkron. Ini juga akan sangat membantu lu untuk ngatur cash flow. Karena kalau bagian ini rapi, lu jadi tahu mana piutang-piutang yang masih outstanding, sehingga bisa lu push ke klien. Atau lu juga bisa lihat utang-utang ke supplier yang outstanding, sehingga lu bisa jaga cash dan siapin untuk bayar sesuai tanggal jatuh temponya. Ketiga, software bikin lu punya akses ke data keuangan yang lebih real time dan detail. Misalnya, lu bisa tahu persis barang mana yang paling laku, atau bulan mana omset turun, laporan keuangan bisa langsung keluar dalam bentuk grafik, dashboard, atau PDF, dan ini bisa banget jadi bahan buat lu evaluasi atau diskusi sama tim, bahkan buat presentasi ke investor juga udah tinggal pakai. So, bukan cuma buat catat-catatan doang, tapi jadi alat bantu buat ambil keputusan strategis juga. Next, kita masuk ke kekurangan-kekurangan menggunakan software pembukuan. Pertama, ada biayanya. Beberapa software lokal mungkin cuma butuh 150-300 ribu rupiah per bulan, tapi kalau butuh fitur lanjutan, bisa lebih. Dan kalau bisnis lu banyak cabang, butuh multi-user, atau perlu custom laporan, ya biayanya juga nambah. Nah, ini harus lu pertimbangin juga. Jangan sampai malah jadi beban, padahal cash flow bisnis belum stabil. Kedua, nggak semua orang langsung ngerti cara pakai software akuntansi. Kadang tampilannya ribet, ada istilah-istilah akuntansi yang bikin bingung. Gue sering banget nemu pebisnis yang akhirnya balik lagi ke Excel karena ngerasa ribet banget sih ini. Padahal bukan softwarenya jelek, tapi karena nggak sempet belajar atau nggak tahu cara setup yang benar dari awal. Dan kalau salah setup dari awal, misalnya kategori akun salah, saldo awal nggak bener, itu bisa bikin laporan keuangan kacau. Nah, jadi walaupun pakai software, tetap harus ngerti alur dasarnya. Jadi sebelum lu mutusin mau pakai software atau enggak, coba pikirin dulu. 1. Transaksi lu udah banyak belum? 2. Lu butuh laporan keuangan buat apa? 3. Ada waktu buat belajar atau minta bantuan setup nggak? 4. Budget buat langganan ada nggak? Kalau jawabannya iya semua, mungkin udah saatnya upgrade ke software. Tapi kalau belum, bisa juga pakai format pembukuan sederhana dulu, asal konsisten dan rapi. Intinya, software pembukuan itu tools yang powerful, tapi bukan sulap. Kalau lu ngerti cara pakainya, dampaknya bisa gede banget buat bisnis lu. Tapi kalau cuman asal input doang, ya tetap aja ujung-ujungnya nggak ngerti bisnis lu lagi untung atau rugi, karena datanya salah. Kalau lu mau coba belajar pelan-pelan atau butuh tim yang bantuin setup dan jagain pembukuannya, Aruskas bisa bantuin juga. Di bab selanjutnya, gue akan share solusi pembukuan bisnis yang mudah dan gak repot, make sure lu tonton juga. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten-konten berikutnya. See you on the next video. Bye-bye!